Jejak Sikubro kali ini bersama Zuhro TV, kita ada di asrama haji ya, di gedung sekretariat dalam acara Wasati Khatib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima kebangsaan dan cinta tanah air kita. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Al-Ustaz Muhammad. Ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad muttaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelaksanaan wisudawan, karena kalau khatib tidak ada wadinya. Wisudawan pendidikan khatib moderat. Pendidikan ini ditempuh dalam kurun waktu kurang lebih 4 bulan dengan durasi 12 pertemuan, hasil kerjasama antara Wadah Silaturahim Khatib Indonesia pimpinan pusat dengan Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat. Haji Ahmad Zubaidi, beliau adalah Ketua Komisi Dakwah sekaligus juga pembina Wasati. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih atas kehadiran dan supportnya Kiai, karena kalau Wasati ini sebenarnya ya anak mudanya MUI. Kalau kita semua mungkin sudah kenal beliau. Yang saya hormati narasumber kedua Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Beliau Ketua Basnas. Beliau juga pembina Wasati. Jadi teman-teman Wasati nanti kalau ada keperluan sedang kuliah ingin mengajukan beasiswa ke Basnas, minta rekom Wasati. Para peserta semuanya, terutama para khotib yang akan kita wisuda bersama, kita saksikan bersama nanti untuk bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri khas Wasati kalau ceramah walaupun bukan di mimbar khutbah, maka tidak boleh lupa usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza muttaqun. Mungkin hadirin tadi kaget dikira Jumatan. Tapi itu khas Wasati, kapan dan dimanapun
kita berada harus memberikan wasiat. Itu tandanya bahwa kita sudah tua. Kalau definisi wasiat itu kan sesuatu yang dikaitkan dengan kematian. Kalau kita berwasiat kepada anak, nah kalau saya nanti mati, maka yang ini dikasih kamu, yang ini dikasih kakaknya. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah itu sebenarnya mengkaitkan kita bahwa kita para khotib walaupun jiwa dan raganya masih muda, ingat bahwa kita sudah berwasiat. Artinya apa itu? Bisa terjemah sendiri. Nah, salah satu peserta pendidikan khotib juga diutus kemarin ke Poso. Ya, beliau kiai orang yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Ada wirausahawan, ada ahli ekonomi, ya. Kemudian ada khotib wasati yang aktif berdakwah di perbatasan. Selamat datang dari Kepolisian Republik Indonesia, Pak Ponco. Ya. Jadi khotib wasatiyah itu berbeda dengan khotib-khotib yang lainnya. Maka dari itu saya berharap teman-teman sekalian. Yang kedua, ada yang bertanya, kenapa temanya wasati ini kok politik-politik? Padahal politisi di wasati gak ada. Semuanya asatid, semuanya ustaz. Nah ini menolak politik identitas. Khotib bahasa gampangnya itu adalah juru bicara Tuhan. Kenapa? Kalau orang sedang khutbah tidak boleh protes. Kalau dosen menyampaikan ada ketidakpahaman boleh bertanya, tapi khotib tidak boleh protes, tidak boleh bertanya. Artinya apa? Khotib tidak boleh melakukan kesalahan. Karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang khotib akan berakibat fatal kepada kita. Maka dari itu kita semua khotib selalu berwasiat kepada dirinya dulu. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Kepada kita dulu, agar kita terus mengupdate intelektual kita, meningkatkan kemampuan kita, agar kita ketika disalurkan betul-betul siap. Tadi Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah bisik-bisik ke depan, kader-kader wasati harus siap. Jangan sampai ketika diutus kemana malah tidak sesuai dengan harapan umat, kira-kira begitu ya. Maka dari itu tidak ada alasan walaupun sudah diwisuda, mentang-mentang sudah punya jas wasati, kemudian berhenti belajar. Tidak. Khotib wasatiyah harus terus belajar, khotib wasatiyah harus terus mengaji, khotib wasatiyah itu harus terus meningkatkan intelektual. Jangan sampai terlalu sibuk mencari jadwal, kita lupa belajar. Nah, bagi teman-teman yang jadwalnya masih jarang, nanti tinggal laporan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menegakkan Islam yang moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dalilnya sudah banyak dan semua sudah hafal semua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, terima kasih kepada seluruh panitia. Di sini ada juga Bansar ya, yang ikut serta. Karena Bansar katanya ingin jadi khotib nanti ya. Ini tugasnya beliau mendidik. Terima kasih juga kepada para jajaran pembina wasati, kepada sahabat-sahabat sekalian panitia dan juga pengurus wasati yang hadir dari perwakilan Jabodetabek. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa kita terus berjuang di jalan Islam yang menyejukkan, bukan provokasi, bukan manas-manasin, tapi kita adalah garda penjaga gawang umat. Ini saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Artinya apa? Dalam satu tahun dibutuhkan ya, kalau satu orang sekali naik ya, dibutuhkan 50.000 bisa diganti. Masya Allah. Kalau hari ini wasati pada politik identitas dan budaya. Yang dimaksud dengan politik identitas adalah tentu maksudnya jangan sampai kita politik yang mengatasnamakan agama. Ya, lalu kita menyalah-nyalahkan kelompok
kelompok lain yang tidak sealiran itu lalu menjadikan kita tidak bijaksana, menjadikan kita sepertinya orang-orang di hadapan kita ini semacam captive market kita lah, artinya semacam pasar yang akan kita jual ideologi politik kita. Keras-keras ngacok-ngacok di mimbar-mimbar, di medsos, sudah selalu terkenal banget. Saya kira bukan itu yang kita cari. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah prosesi wisuda Khatib Wasati tahun 2022. Kepada nama-nama yang saya sebut, Ustadz Ahmad Roziki S.Bun CDAI, Ustadz Sugianto SPDI, dan SEI CDAI. Wisudawan ke-6 Ustadz Royce Koridila SUD MPD MH, Ustadz Nasyirul Lubab LCMA, Wisudawan Imran Eskom. Wisudawan ke-11 Ustadz Teguh Sumedi SPDI, wisudawan selanjutnya Ustadz Muhammad Dimyati SAG MM MH. Wisudawan selanjutnya Ustadz Hasrul Kapailu SPDI. Wisudawan selanjutnya Ustadz Taufik Ramadan Suparman SAG. Wisudawan selanjutnya Ustadz Bani Ahmad Jailani S. Akun CSTMI CLMA. Wisudawan selanjutnya Ustadz Nuruddin. Wisudawan selanjutnya Ustadz Mahmud Said Syarifuddin. Izin wisudawan yang terakhir Ustadz Syarifuddin CPS CSTMI. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Ustadz Ujang Sabudin SISUD untuk memimpin pembacaan ikrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Bapak, saudara-saudara yang disaksikan oleh pengurus, pembina, dan para hadirin hadirat, Bapak sebagai Khatib Wasati, apakah sudah siap diwisuda? Siap. Ini ada gaji? Pasti Khatib itu berkah. Sekali lagi, siap di baiat? Siap. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil
islami dina wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. nabiyyan wa rasula. Kami khatib wasati Kami khatib wasati akan senantiasa bertakwa menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya serta mensiarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Dua, kami khatib wasati sebagai bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah ahli sunnah wal jamaah dan nilai tradisi Islam ahli sunnah wal jamaah. Kami khatib wasati setia terhadap NKRI selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di bawah ideologi Pancasila. Kami khatib wasati berkomitmen akan menyampaikan pesan-pesan khotbah yang sejuk, damai dan mempersatukan setiap elemen bangsa. 5. Kami khatib wasati menolak setiap paham dan pemikiran radikal dalam beragama bertujuan merusak perdamaian dan mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. 6. Kami khatib wasati akan berdakwah dengan akhlakul karimah, santun, damai dan menjadi panutan. Siapa kita? Berkah. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Saudara-saudara telah berikrar yang ini, maka resmi telah diwisuda menjadi khatib wasati. Allahumma muwaffiq wal muqarrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kiai Haji Arif dan Kiai Haji Fauzan Amin, tidak kami hafal jabatannya. Cabut baiat seperti di Garut, di Padang, di Surabaya itu sudah beberapa ribu yang istilahnya cabut baiat. Awalnya berbaiat setia kepada Amir, kepada organisasinya. Setelah kita lakukan edukasi lewat dia cabut baiat. Mudah-mudahan ini tidak ada nanti proses cabut baiat ya.
Iya, kecuali kalau iya disuruh cabut baiat juga, tapi mudah-mudahan enggak ya. Baik, Bapak Ibu hadirin, sudah sekian banyak ya pengetahuan yang para khotib terima ya selama 4 bulan kan. Saya ada membawa paparan ya seyogyanya itu direktur kami yang akan memberikan paparan. Kita udah janjian di JIS Jakarta Utara, nggak taunya miskomunikasi ya, akhirnya saya balik ke sini. Hadir masih di sana dia ada. Mengisahkan tentang seorang anak kecil ya, masih umurnya belasan tahun. Adik kita ini hidup di Jakarta, di kota metropolitan ya, di antara gedung-gedung tinggi ya. Tapi dia sudah memberikan statement yang bahwa dia siap untuk mati syahid ya, siap untuk menjadi pelaku bom bunuh diri ya. Karena setelah itu dia akan masuk surga, dia akan tersenyum. Nah, cuman ini kalau didengarkan secara ini terdengar ya. Ini anak yang umurnya belasan tahun, hidup di kota metropolitan, di kota Jakarta, di antara gedung-gedung, di shoppingnya waktu itu ya. Nah, dia sudah sedemikian parahnya ya pemahaman tentang teror ya, tentang radikal, tentang intoleransi ya. Jadi ini menggambarkan bahwa sepertilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama ya, untuk kita lakukan edukasi ya. Ya memang kita sebagai Surabaya dan yang terakhir di Sulawesi ya. Jadi di Surabaya itu yang sangat tragis itu adalah pelakunya satu keluarga, bapak ibu dengan 4, toleransinya rendah, nah, kita kirim ke situ ya supaya dia menguatkan di sana ya, meningkatkan supaya masyarakat di yang tadinya rendah dia menjadi rasa toleransinya tinggi ya, supaya tepat sasaran ya. Jadi kalau survei itu kan setidaknya memberi gambaran kondisi yang sebenarnya ya. Dengan data ini kita juga melakukan pencegahan itu juga berdasarkan survei juga ya. Jadi ada survei dari Kementerian Agama, dari BNPT atau dari organisasi LSM lain, itu dia memberikan itu. Nah, kita bergeraknya di situ ya. Dia mempunyai kesadaran ya, dia harus mempunyai kesadaran untuk mempunyai rasa tanggap ya, ada hal-hal aneh, ada perubahan lagi, dia harus cepat mengambil langkah-langkah ya. Pemaparan dari Pak Poco tadi diantaranya adalah bagaimana kita mengambil peran selaku khotib yang wasati ya di tengah, karena memang faktanya terorisme muncul tadi dari intoleran, radikal, kemudian jadi teror, dan itu semua ada di antara paham-paham yang ekstrim, tentu tidak hanya di dalam agama Islam Pak. Nah, kemudian juga bagaimana ini kaitannya dengan 1 siang 13.00 untuk istirahat, sholat, dan makan. Jadi pukul 13 kami harapkan sudah kembali ke sini. Dan saya pesawat tidak bisa. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia atas berbagi yaitu berbagi pikiran, membahas apapun preferensi politik kita, ya, siapapun yang kita dukung, apapun afiliasi ormas kita, apapun afiliasi kepartaian kita, atau apapun lah identitas kita yang beragam sebagai warga negara, tetapi kita bisa datang ke masjid bersama-sama di situ untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan barokah dari rumah. Itu sebenarnya menurut saya paling penting ya, karena
secara faktual saya ingin sampaikan kepada semua ya, para khotib dan para cendekia semua, para tokoh yang hadir pada kesempatan ini, bahwa kalau kita sigi ya, atau kita katakanlah scanning gitu ya, kita lihat katakanlah infrastruktur maupun suprastruktur sosial kita sebagai umat di Indonesia ini, katakanlah misalnya dari sisi afiliasi ormas, afiliasi kepartaian, afiliasi profesi dan beragam yang lain, itu kita umat Islam ini kan sudah sangat terfragmentasi ya. Katakanlah kita punya banyak sekali afiliasi yang macam-macam begitu. Nah, satu-satunya masih bisa menjadi tempat kita bernaung bersama adalah masjid-masjid kita. Jadi masjid itulah menurut saya the last resort ya, tempat kita terakhir ya untuk bisa mendapatkan ketenangan dan kenyamanan di tengah beragam perbedaan hiruk pikuk dan segala macam. Ketika seorang muslim datang ke masjid, maka dia mencari ketenangan, dia mencari keteduhan, dia mencari satu oase yang menyehatkan ya, keimanan dan spiritual. Recording in progress. Menurut saya perlu sekali kita jaga ya. Eman-eman hanya tinggal masjid kita saja nih yang bisa menyatukan. Yang lain-lain kita banyak sekali perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan itu menurut saya ya itulah sunnatullah ya. Tetapi untuk masjid mari kita jaga agar masjid terus-menerus bisa menjadi milik kita bersama dan mampu menunaikan risalahnya dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu kita perlu dengan sengaja ya, dengan sungguh-sungguh, dengan bersama-sama bergerak untuk memagari masjid kita, dalam tanda kutip ya, memagari masjid kita dari segala noise ya, segala kegaduhan, segala interest, specific interest, kelompok-kelompok ya, kepentingan-kepentingan, apalagi ya, kepentingan yang sifatnya sangat jangka pendek ya, untuk mendapatkan katakanlah dukungan elektoral tertentu. Lalu kemudian masjid tadi saya dengar dari panitia bisa menjadi ajang kampanye. Nah, menurut saya tugas kita bersama-sama untuk memagari agar masjid kita tidak seperti itu, tetapi tetap bisa menjadi oase untuk kita semua. Nah, kenapa perlu kita pagari? Pertama, sebuah hadis sahih itu adalah mimbarnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menaikinya sebagai khatib, menaikinya sebagai pengurus masjid takmir, menaikinya sebagai seorang penceramah, maka pada saat itu kita sedang meminjam mimbar Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam teori yang paling sederhana dalam Islam, ketika kita meminjam ya, maka sesuatu itu adalah amanah. Kita harus mengembalikannya kepada yang punya dalam keadaan sama baiknya, atau kalau bisa lebih baik dari ketika kita menerima. Dengan kata lain bahwa kesucian mimbar itu lahir batinnya ya tentu secara lahiriah dia tetap dibersihkan, dirapikan, tapi batinnya arti bahwa mimbar itu adalah tempat menyampaikan hal-hal yang mulia, itu harus kita jaga. Nah, ini yang pertama yang ingin saya ingatkan, bahwa mimbar masjid itu adalah mimbarnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih luas dari itu, mimbar ta'lim, mimbar sebagai seorang dai dimanapun kita berada, entah itu majelis taklim namanya atau apapun lah namanya, ketika kita menyampaikan tuntunan agama, maka pada hakikatnya kita sedang menginjak mimbarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kesucian, ada kehormatan, ada kemuliaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kita semua terhadap ungkapan Allah ketika berbicara tentang Masjid Quba. Masjid Quba yang mulia itu Allah Ta'ala menyampaikan bahwa fihi rijalun yuhibbuna ayyatahhar.
Di sana, di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin untuk senantiasa terus-menerus berusaha untuk membersihkan hati mereka, membersihkan jiwa mereka. Dengan kata lain, ayat ini mengingatkan kita terhadap cita-cita atau harapan dari siapapun yang datang ke masjid. Mereka ingin ke masjid itu tatawuf, mendapatkan ketenangan, kenyamanan, recharging. Katakanlah misalnya imannya lemah, datang ke masjid jadi makin kuat imannya. Hatinya resah, datang ke masjid jadi tenang. Ada benci sama orang, datang ke masjid, kebencian itu hilang, ganti dengan mahabbah. Itu idealisasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang datang ke masjid. Maka tugas kita adalah memastikan untuk memfasilitasi sebagai khatib, sebagai takmir masjid, sebagai juru bicara Islam, sebagai dai, sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pembawa, katakanlah meneruskan risalah Rasulullah SAW. Tugas kita memfasilitasi supaya benar-benar orang yang datang itu mendapatkan apa yang dia harapkan. Jangan masuk ke masjid, keluarnya malah penuh kebencian. Masuk ke masjid, keluar justru menjadi resah, ya. Keluar menjadi membawa 1001 pertanyaan di kepalanya. Dia datang membawa satu masalah ke masjid, berharap situasi di masjid itu atau sesuatu yang ada di masjid bisa menghadirkan ketenangan bagi dia. Keluar dari masjid bukannya satu masalah, jadi 1000 masalah, gitu, dan segala macam. Nah, ini dua hal yang saya ingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, bahwa mimbar masjid itu adalah mimbarnya Rasul, amanah bagi kita untuk kita jaga kemuliaan dan kehormatannya. Dan yang kedua, siapapun yang datang ke masjid itu mereka mengharapkan ketenangan dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Tugas kita adalah memfasilitasi agar betul-betul seluruh suasana kebatinan, konten-konten yang disampaikan di masjid, situasi yang dibangun di tengah masjid, kemudian dai-dai yang menyampaikan ujaran-ujaran keagamaan di masjid, itu betul-betul bisa memfasilitasi para jamaah sehingga mereka menjadi rijalun yuhibbuna ayyatahhar, orang-orang yang lebih bersih hatinya seperti harapan kita semua. Nah, karena itu mengingat dua hal ini, menurut saya kalau kita bicara tentang menjaga, merawat dan membentengi masjid, ini kita sebenarnya tidak hanya bicara tentang tentang agenda jangka pendek menurut saya, tapi sesungguhnya kita sedang bicara tentang masa depan agama. Jangan sampai kita menjadi orang yang kata Sayyidina Umar, la tubaghidullaha ila ibadi. Jangan kamu menjadikan kamu jadi orang yang menyebabkan Allah itu dibenci oleh hamba-hamba, Allah dijauhi oleh hamba-hamba. Kapan itu? Ya ketika ujaran-ujaran keagamaan yang kita berikan itu tidak memberikan ketenangan, kedamaian, tapi justru memprovokasi hal-hal yang tidak baik sehingga keadaan masyarakat itu menjadi tidak baik. Nah, masa depan agama, ini masa depan agama. Tentu kalau bicara masa depan agama juga masa depan bangsa. Nah, karena itu dalam konteks masa depan bangsa ini saya mengajak para khatib dan guru-guru saya semua, para pimpinan ormas, mari kita jaga sama-sama masjid kita ini. Pertama, sebagai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengamanatkan agar semua orang yang ada di masjid itu menjadi orang yang lebih bersih hatinya, menjadi lebih baik dirinya dengan mendapatkan hal-hal yang mengasah kepekaan mereka, mendekatkan diri. Demikian juga tanggung jawab kepada Rasulullah SAW, karena mimbar masjid itu adalah mimbarnya Rasul, mimbar dakwah itu juga adalah mimbarnya Rasul. Kemudian juga tanggung ada agama kita sendiri, karena sekali lagi apa yang kita hadirkan hari ini di ruang publik dan kita ujarkan di medsos dan kita bicarakan di atas mimbar-mimbar pengajian yang kita suarakan di khutbah-khutbah Jumat, itu akan membentuk persepsi dari manusia terhadap Islam itu sendiri. Kita jangan lupa ketika bicara bonus demografi,
itu sebenarnya bukan hanya bicara tentang sumber daya manusia, tapi juga bicara tentang bahwa tantangan yang kita hadapi sebagai umat Islam ke depan ini akan jauh lebih berat dan kompleks ya, karena anak-anak muda kita itu semakin kritis. Saya ingin mengutip sedikit di sini, ada Mustafa Akyol ya, seorang intelektual dari Turki ya. Dia pernah membuat riset ya tentang keadaan keberagamaan di Turki. Apa yang terjadi di Turki beberapa tahun terakhir? Justru ironisnya dari temuan Mustafa Akyol itu, beliau seorang pengajar di Harvard, bahwa ketika, mohon maaf ya, ketika Islam politik ya, katakanlah di Turki itu yang berkuasa adalah partai Islam ya, ada Recep Tayyip Erdogan sebagai Perdana Menteri, itu selama beberapa tahun, lebih dari 10 tahun terakhir, ternyata mohon maaf ya, dari riset yang dilakukan itu ternyata fenomena ateisme itu meningkat drastis, lebih dari 200%. Jadi yang menjadi tidak percaya kepada Tuhan, bukan hanya tidak percaya kepada agama, tapi tidak percaya kepada Tuhan. Ya, yang ateis itu, ya, kalau bahasa kita jadi komunis, gitu, yang ateis tidak percaya sama Tuhan, itu meningkat. Nah, salah satu sebabnya apa? Ternyata salah satu sebabnya adalah karena anak-anak muda melihat bahwa ujaran-ujaran keagamaan, narasi-narasi keislaman yang dihadirkan di ruang publik itu aromanya adalah aroma kekuasaan semua. Jadi ketika bicara tokoh-tokoh umat selalu ya, dan mohon maaf bukan selalu tapi mayoritas ya, didominasi oleh ujaran tentang kekuasaan. Sehingga anak-anak muda merasa kok begini agama? Apa iya ini agama? Apa iya Islam kayak gini? Kalau kayak gini Islam saya nggak usah pakai Islam aja. Jadi anak-anak muda hari ini itu sangat menginginkan kedamaian. Mereka itu telah menghadapi atau berada pada situasi keseharian yang sangat kompleks, tantangan yang berat, sehingga mereka membutuhkan oase yang bisa menenangkan hati mereka. Ketika pada saat itu kita sebagai tokoh-tokoh agama di mana-mana, apalagi na'udzubillah di mimbar masjid, kita bolak-balik bicara tentang tentang capres, tentang tentang politik kekuasaan saja, itu pada akhirnya membuat na'udzubillah min dzalik justru banyak sekali anak-anak muda yang akhirnya tidak tertarik, bahkan bisa meninggalkan agama. Nah, kita tidak ingin situasi yang ada di Turki itu terjadi di Indonesia. Islam itu sendiri kepada para nabi, terutama sekali yang terakhir adalah pada Rasulullah Muhammad SAW, wilayah India. Jadi dengan demikian maka batasan-batasan Islam tentu tidak akan disekat dengan batasan-batasan organisasi. Maka khususnya pada saat Fitnatul Kubra, penyerangan Muawiyah kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, muncul peristiwa tahkim di mana orang mengatakan seharusnya dulu zaman dulu peperangan di Jawa ada banyak, sebelumnya juga peperangan di daerah Amerika antara suku Indian dengan para penjajah. Mana-mana terjadi perang. Eropa itu kan baru selesai perang itu tahun 45 kan. Sebelumnya kan Eropa. Demikian juga yang Asia Tenggara seperti Jepang, Korea itu kan peperangan dari zaman dulu bahkan mungkin sampai dengan sekarang. Kemudian setelah itu merambah ke Timur Tengah. Nah, para yai, alhamdulillah saya bersyukur bisa. Oh, ada Tuan Guru Bajang. Oh. Baik. Alhamdulillah saya akhirnya bisa sampai ke tempat ini. Hujan besar sekali tadi di jalan tol. Biasanya dari rumah ke sini sekitar 1 jam, tadi 1,5 jam. Jadi mohon maaf saya terlambat. Untuk tidak membuang-buang waktu, saya langsung saja ke pokok soal yang memang menjadi bahan diskusi yang harus kita bicarakan siang menjelang sore ini. Saya diminta berbicara melacak politik identitas. Melacak itu ada 2 cara, melacak ke belakang, melacak ke depan. Nah, saya mau melacak ke depan saja, nggak melacak ke belakang. Jadi kalau dikasih judul
yang lebih eksplisit, kira-kira masa depan politik identitas di Indonesia. Itulah yang ingin saya bicarakan. Kalau pertanyaannya langsung to the point, apa punya masa depan? Menurut saya masa depannya tidak cerah politik identitas. Lalu identitas beragam. Dulu di dalam ilmu sosial biasanya dikenal dengan istilah primordialisme. Identitas yang melekat pada kita, yang biasanya dengan serta-merta kita miliki, asal daerah, gender atau jenis kelamin, agama, dan lain-lain, yang melekat pada seseorang yang menandai perbedaan dirinya dengan orang lain. Yang dimaksud politik identitas adalah memanfaatkan atau mengkapitalisasi berbagai identitas tadi di dalam kontestasi untuk memenangkan pertarungan politik berhadapan dengan identitas yang lain. Jadi kalau yang disebut politik identitas Islam, itulah politik identitas. Atau ada juga kandidat yang kebetulan jenis kelaminnya berbeda dengan kandidat yang lain, mengkapitalisasi jenis kelaminnya untuk mendegradasi kandidat yang lain. Itu politik identitas. Politik identitas juga ada kaitannya dengan hubungan darah. Jadi karena sekelompok orang ini adalah keturunan dari keluarga yang terpandang di satu daerah, yang selama ini biasa berkuasa di tempat itu, maka kemudian seolah-olah mereka yang tidak berasal dari keluarga itu seperti tidak punya hak untuk memimpin di tempat itu. Kan pernah kejadian tuh di tempat kita kan, di beberapa tempat. Yang terdekat dulu di Banten kan. Itu politik identitas. Jadi politik identitas itu dalam ilmu sosial, dalam ilmu politik pengertiannya cukup luas. Kenapa saya bilang politik identitas masa depannya itu buram? Saya tidak bisa bilang tidak punya masa depan, karena kesimpulan tidak punya masa depan itu terlalu keras. Seperti kita memastikan, padahal tidak ada yang pasti. Insya Allah tidak punya masa depan itu boleh. Tapi tidak punya masa depan titik ya, tidak sepantasnya kita di tempat ini dari jamaah kita itu mengucapkan dengan kalimat sekeras itu. Ini azan apa mau dihentikan dulu atau lanjut? Nah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kenapa saya katakan tidak punya masa depan? Sebab semakin lama politik Indonesia ditandai oleh beberapa perkembangan. Sebagian tidak sehat, sebagian sehat. Yang tidak sehat tidak usah kita bahas. Tetapi kurang lebih misalnya politik semakin mahal, demokrasi ongkosnya nggak ketulungan mahalnya, sehingga hanya orang yang punya uang banyak yang kemudian punya peluang untuk menang dalam kontestasi. Lalu kemudian politik digunakan untuk saling mengunci. Bahkan mereka yang berkuasa kadang-kadang memanfaatkan instrumen yang dikendalikannya atas nama amanah atau mandat publik justru untuk mengkerangkeng banyak pihak termasuk publik. Nah itu cerita-cerita yang negatif tentang perkembangan demokrasi dan sampai dengan sekarang. Saya mau cerita yang positif. Satu, selama 20 tahun saya menjadi orang kampus, menjadi asisten dosen di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik FISIP UI. Selama 20 tahun, kalau dihitung dari sejak jadi asisten dosen tahun 89 sampai dengan 2009, saya orang kampus. Sedikit banyak belajar ilmu politik. Jadi 16 tahun mengajar, dikurangi ditambah 4 tahun, jadi 20 tahun itu 16 tahun di Indonesia, 4 tahun saya di Amerika sekolah ilmu politik juga. Lalu kemudian 13 tahun terakhir saya mengelola Polmark Indonesia. Ini adalah lembaga usaha yang fokusnya ke riset atau penelitian dan konsultasi political marketing. Kalau pakai bahasa sederhananya, konsultan politik. Nah, sepanjang 13 tahun itu kami melakukan riset termasuk dengan melakukan survei baik di tingkat kabupaten, tingkat kota, provinsi maupun nasional. Ada satu perkembangan yang menarik menurut saya dan ini positif berkaitan dengan pemilih kita. Ternyata pemilih kita itu semakin kesini semakin tinggi independensinya, kemandiriannya.
Jadi ada pertanyaan di dalam riset atau survei itu yang bunyinya kurang lebih adalah, di antara pihak-pihak berikut ini, manakah yang ibu bapak saudara paling dengar atau paling jadi pertimbangan ketika bapak ibu saudara memutuskan sesuatu dalam politik, termasuk memilih kandidat? Itu pertanyaannya. Yang menjawab diri sendiri semakin lama semakin besar. Itu artinya model-model mobilisasi, model-model yang dulu dianggap sebagai bagian penting politik Indonesia itu semakin surut. Bahkan saya yakin para khotib, para yai juga mungkin menghadapi persoalan seperti itu kan dengan jamaahnya kan. Kalau diajari soal fikih yang kaitannya dengan peribadatan, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, jamaah kita sami'na wa ata'na. Tapi coba pilkada yang akan datang, atau pilpres yang akan datang, saudara-saudara harus pilih si A. Nah, itu nilai sami'na wa ata'na mulai tergerus banyak. Banyak yang nggak nurut. Di satu sisi barangkali ustadz dan para yai itu menganggap, ibu ustazah menganggap, wah ini degradasi nih, jamaah saya sudah tidak nurut lagi. Tapi di sisi yang lain sebetulnya itu mencerminkan meningkatnya kemandirian politik pemilih kita. Itu satu. Nah dengan demikian maka mereka yang bertarung sampai ke rumah-rumah, sampai ke pertetanggaan, bertemu langsung dengan pemilih adalah mereka yang punya peluang untuk bisa menang. Sementara mereka yang hanya mengandalkan bertarung di kelurahan, apalagi kecamatan, apalagi di kabupaten, mengandalkan sekedar pidato, bukan persentuhan langsung dengan para pemilih, peluang untuk menangnya itu lebih terbatas. Yang kedua, di dalam setiap riset 13 tahun terakhir kami selalu menanyakan, jika kandidat atau partai memberikan uang kepada ibu bapak saudara supaya ibu bapak saudara memilih kandidat atau partai itu, apa sikap ibu bapak saudara? Ambil. Yang terbesar adalah menerima uang pemberian tersebut, tetapi memilih adalah urusan yang berbeda. Pemilih kita tahu persis di TPS itu tidak ada CCTV. Kalau bapak jadi kandidat, bapak bagikan uang, tidak ada kontrol atau monitoring yang bisa bapak ibu lakukan. Apalagi yang bagi uang banyak. Calegnya 10, 8 bagi uang, 2 pengen bagi uang tapi nggak punya uang. Jadi dari 10 itu 8 bagi uang. Kan dipilih cuma 1. Dan pemilihnya sadar tidak ada CCTV. Maka kemudian yang terjadi adalah di tingkat itu, politik uang itu sebetulnya harus dibedakan dalam 2 hal. Nomor 1, apakah marak atau tidak. Yang kedua, apakah efektif atau tidak. Riset kami membuktikan semakin ke sini politik uang semakin marak, tetapi efektivitasnya semakin rendah. Bagaimana mengukur efektivitas yang rendah? Satu dari jawaban tadi. Rata-rata di bawah 10% pemilih yang mengatakan menerima uangnya dan memilih yang memberi, dan menerima uangnya dan memilih yang memberi paling banyak. Itu sekitar 10% ke bawah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang membagi uang banyak, maka 10% itu pun dibagi lagi sama sejumlah orang yang membagi. Kalau yang membagi 20 orang, masing-masing 0,5%. Kalau dia tepat membaginya. Kalau tidak tepat, belum tentu. Nah, ada satu orang caleg yang sudah 2 periode terpilih jadi anggota legislatif di satu daerah di Jawa Timur. Atas nama etika, saya tidak usah sebut namanya, dari partai mana dan di daerah mana ya. Ini DPRD Kabupaten di Jawa Timur. Suatu hari ketemu dalam forum seperti ini, lalu kemudian yang bersangkutan bercerita, saya 2 kali Pak EF terpilih menjadi anggota DPRD, saya tidak turun, saya tidak kerja. Saya bagi uang. Yang harus saya beritahu kepada yang lain yang hadir di ruangan ini, kata yang bersangkutan, margin of errornya, tingkat kekeliruan atau melesetnya ikhtiar mencari pemilih dengan bagi uang itu di atas 70%. Artinya kalau dia bagi 100 amplop,
30 orang memilih itu sudah untung banget. Bayangkan kalau orang mau mencari 50.000 pemilih, berapa amplop yang harus dia sediakan? Berapa uang yang harus dia sediakan? Jadi tidak efektif. Baik, boleh tepuk tangannya. Besar Wadah Silaturahmi Khatib Indonesia atau Wasati menyatakan komitmen untuk bangsa, negara, dan kehidupan keagamaan di Indonesia dengan sikap dan pandangan berikut ini. 1. Wasati mendorong terwujudnya iklim kontestasi politik yang mengedepankan kompetisi gagasan konstruktif dan berkerukunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. والذنب الذي يعلم من الذنب الذي ما نعلم. أنت علام الغيوب ستار الغيوب غفار الذنوب. إلهنا يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك يا قدير يا فريد يا ودود يا أحد يا صمد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا.